Adik-adik, hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai cerita yang kalian dengar. Dan kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik, sekarang kita akan belajar banyak tentang sejarah kerajaan Tarumanegara yang berada di Pulau Jawa. Yuk kita simak kisahnya. Hari ini aku berkesempatan untuk jalan-jalan ke Kampung Muara, Cibungbulang, Bogor. Lokasi ini sekitar 20 km dari pusat kota Bogor deh. Kamu udah pernah jalan-jalan ke sini belum? Lokasi jalan-jalan itu kan nggak cuma di mall aja. Tempat yang aku kunjungi ini spesial banget. Tempat ini jadi saksi sejarah salah satu kerajaan Hindu di Indonesia. Di tempat ini ada sebongkah batu besar yang sangat berharga. Tapi tenang, bukan batu sembarang batu ya. Coba perhatiin deh. Batu ini ada bekas telapak kaki sama tulisannya. Batu ini tuh adalah salah satu prasasti peninggalan kerajaan Hindu. Nama prasasti ini adalah Prasasti Ciaruten dari Kerajaan Tarumanegara. Di depan prasasti ini ada prasasti lain lagi, namanya Prasasti Kebon Kopi. Prasastinya berbentuk batu juga. Bedanya, telapak kakinya adalah telapak kaki gajah. Kira-kira apa ya makna di balik prasasti-prasasti ini? Seberapa luas ya wilayah kerajaan Tarumanegara ini? Tarumanegara sendiri apa sih artinya? Biar kamu nggak kepo dan penasaran, ayo deh kita bahas. Namanya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Dilihat dari asal katanya, Tarumanegara berasal dari dua kata, Taruma dan negara. Negara punya arti kerajaan atau negara, sedangkan Tarum atau Nila merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat. Keberadaan tentang kerajaan Tarumanegara juga diperkuat dengan adanya berita Tiongkok yang pernah menyebutkan kerajaan Tolomo atau Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok di tahun 528, 538, 665, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah agama Hindu. Kerajaan Tarumanegara sendiri didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk dalam Kabupaten Lebak, Banten. Jaya Singawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang mulia dari India, tepatnya dari daerah Salankayana. Jaya Singawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan kerajaan Magadha. Jaya Singawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Tahta kerajaan digantikan oleh putranya, Dharma Yawarman di tahun 382 sampai 395 Masehi. Nggak banyak catatan sejarah yang bisa didapat tentang raja kedua kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta, naskah yang berisi kisah-kisah kerajaan-kerajaan Nusantara. Nama lain yang tertulis di naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Dia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Suryamaha Purusa Jagatpati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Raja Purnawarman. Kemasyuran Tarumanegara diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman tentang dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa Purnawarman, Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat yang belum mau tunduk. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai. Sungai-sungai diperbaiki. Kayak di tahun 410 Masehi, Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 412 Masehi, Purnawarman memperindah alur Kali Cupu yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan, di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Kali Sarasah
atau Kali Manuk Rawa, atau yang sekarang lebih dikenal lagi dengan Kali Cimanuk. Dia juga memperbaiki alur Kali Gomati dan Candrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja di Raja Guru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Kali Gomati dan Candrabaga sendiri, menurut para ahli, sama dengan Sungai Bekasi sekarang. Terakhir nih, di tahun 341 Saka atau 419 Masehi, dia memerintahkan untuk memperdalam Kali Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Nah, perhatian Purnawarman ternyata membawa dampak positif. Di antaranya bisa memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Tarumanegara. Terus, karena sungai waktu itu berperan sebagai sarana perekonomian yang penting, pembangunan sungai-sungai itu membangkitkan perekonomian pertanian dan perdagangan. Setelah Maharaja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 Masehi sampai 455 Masehi. Terus, digantikan anak beliau, Indrawarman, di tahun 455 sampai 515 Masehi. Kemudian ada Maharaja Candrawarman pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Lalu dilanjutkan Suryawarman pada tahun 535 Masehi dan berakhir pada 561 Masehi. Sepeninggalan Suryawarman, raja-raja kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, hingga raja terakhirnya Linggawarman berkuasa dari tahun 666 Masehi sampai 669 Masehi. Saat itu, Raja Linggawarman nggak punya putra, dia cuma punya 2 orang putri. Putri sulungnya itu bernama Manasih. Manasih menikah dengan Tarusbawa yang kelak menggantikan Linggawarman menjadi raja. Sedangkan putri bungsu bernama Sobakancana yang menikah dengan Daputa Hyang Srijayanasa yang kelak menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara bersumber dari 7 buah prasasti. Sebagian besar prasasti-prasasti itu ditemuin di daerah Bogor. Mana nih yang dari Bogor? Kamu harus bangga ya, karena dulu pernah berdiri kerajaan besar di Bogor.
Penemuan 7 prasasti itu didasarkan pada lokasi pertemuan. Pertama, ada prasasti Ciaruten yang ditemuin di desa Ciaruten. Di prasasti ini ada gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar. Prasasti Ciaruten ini berisi Vikrantas Syavanipateh, Sri Matah Purnawarmana, Tarumanagarendrasya, dan Visnoriva Padadvayam, yang artinya inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, sang pemelihara. Ialah telapak kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti. Ini menegaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan sebagai Dewa Wisnu. Purnawarman dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetakan telapak kaki di masa itu mungkin dimaksudkan sebagai keaslian. Mirip tanda tangan zaman sekarang gitu deh. Terus, gak jauh dari prasasti Ciaruten ini, ada juga prasasti kebun kopi yang ditemuin di perkebunan kopi di kampung Muara Hilir, Bogor. Isi prasasti kebun kopi ini adalah tulisan huruf Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kalimatnya yaitu Jaya Visalasya Tarumandrasya Hastinah Airavata Basya Vibatidam Padadvayam, yang artinya di tempat ini, di sini kelihatannya terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airavata, gajah yang sangat kuat, penguasa di Taruma atau lebih dikenal sebagai Tarumanegara, dan kejayaan kerajaan. Airavata sendiri adalah gajah kendaraan Dewa Indra, Dewa Cuaca, dan Raja Kayangan. Ada juga nih prasasti jambu yang ditemuin di perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangkap, Bogor. Isi prasasti ini bertuliskan, tapak kaki ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara. Baginda termasyur, gagah berani, jujur, dan setia dalam menjalankan tugasnya. Terus, ada prasasti Cidanghiang atau prasasti Lebak. Prasasti ini ditemuin di tepi sungai Cidanghiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten di tahun 1947. Prasasti ini berisi 2 baris kalimat yang berbentuk puisi yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini mengagung-agungkan keberanian Raja Purnawarman. Nah, ada lagi juga prasasti Pasir Awi. Yang pasti, prasasti ini ditemuin di Pasir Awi, Bogor. Tapi sayangnya, prasasti ini belum bisa dibaca sama para ahli. Ya, sayang banget kan? Padahal kalau bisa kebaca, bisa dapat info lagi tuh tentang kerajaan Tarumanegara. Ada juga prasasti yang senasib nih dengan prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemuin di tepi sungai Cisadane. Prasasti ini masih terdapat di pinggir sungai. Sayang ya, belum bisa dibaca, jadi nggak bisa mengungkap sejarah kerajaan Tarumanegara. Terakhir, yang menarik itu adalah prasasti Tugu. Prasasti ini jadi prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman yang waktu itu udah bertahta selama 22 tahun. Dalam prasasti ini disebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak. Kira-kira berapa kilometer ya? 6.112 tombak itu setara 11 kilometer. Aliran air itu diberi nama Gomati. Coba bayangin. Saluran ini tuh dibangun hanya dalam waktu 21 hari. Gila nggak tuh? Aliran air sepanjang 11 km selesai dalam 21 hari saja. Keren nih. Dari prasasti-prasasti tersebut, kita bisa nyimpulin kalau waktu itu di Jawa Barat udah ada kerajaan yang besar dan cukup makmur. Tapi sayangnya kejayaan kerajaan itu suram ketika Tarumanegara dipimpin oleh Sudawarman. Tarumanegara udah mulai nampak mengalami kemunduran. Salah satunya adalah pemberian pemerintahan sendiri atau otonomi kepada raja-raja bawahan yang diberikan oleh raja-raja sebelumnya, enggak disertai hubungan dan pengawasan yang baik. Akibatnya, para raja bawahan merasa enggak terlindungi dan enggak diawasi. Terus, munculnya kerajaan pesaing Tarumanegara yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh. Sehingga terjadi pemberontakan. Hingga raja terakhir Linggawarman nggak punya anak laki-laki. Jadi, pamor Tarumanegara terus merosot, dan akhirnya kerajaan ini pecah jadi 2 kerajaan. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh.
Kerajaan Sunda jadi kelanjutan Kerajaan Tarumanegara yang dipegang oleh Tarus Bawa, menantu Raja Linggawarman. Sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Ureti Kandayun. Oke teman-teman, di video ini kita udah belajar tentang Kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini diperkuat dengan adanya berita Tiongkok dan dari seorang pendeta dari Kashmir yang bilang bahwa agama yang dianut rakyat Taruma adalah Hindu. Kerajaan Tarumanegara sendiri didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, dilanjutkan oleh Raja Dharmayawarman Purnawarman. Di masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Hal ini dibuktiin dengan 7 prasasti yang ditemuin. Dari prasasti-prasasti itu, kita bisa lihat kemakmuran Kerajaan Tarumanegara. Tapi sayangnya, kemakmurannya harus diikuti kemundurannya, hingga Kerajaan Tarumanegara ini dipisah jadi 2 kerajaan, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, jelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dicatat ya, jelaskan sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Mengisi waktu Anda dalam menjalankan ibadah puasa, kami suguhkan kisah diaspora Muslim dari berbagai etnis bangsa. Jejak diaspora Muslim menyajikan info komunitas, masjid, makanan halal dan budaya Islam, hingga gaya hidup keluarga Muslim saat Ramadan dalam suasana COVID-19. Jejak diaspora Muslim, Sabtu dan Minggu, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia. Bersama ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, sayangilah keluarga Anda. Apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk tetap di rumah itu bukan apa-apa untuk menyelamatkan Anda dan keluarga Anda. Kalaupun kita terpaksa harus keluar karena kebutuhan, maka harus diperhatikan langkah-langkah protokol yang sudah diberlakukan di dunia, yaitu menjaga jarak atau physical distancing. Kenapa kita harus menjaga jarak? Agar tidak ada penularan yang berakibat kita membawa penyakit di luar, masuk dalam rumah kita, dan menyerahkan seluruh anggota keluarga kita. Maka sayangilah keluarga Anda, sayangilah nyawa anak, istri, suami, ayah, bunda, saudara sekalian, dengan mengikuti protap atau aturan yang sudah dihimbau oleh pemerintah kita. Sekali lagi, kita memang sedang menghadapi masa-masa sulit, tapi yakinlah
kita akan bisa melewatinya secara bersama-sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu kedua. Diperkirakan berlokasi di lembah Sungai Citarum, Jawa Barat. 7 buah prasasti telah ditemukan. 5 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 lagi di Lebak, Banten, membuktikan kalau kerajaan Tarumanegara pernah berdiri. Ketujuh prasasti tersebut adalah Prasasti Ciaruten. Prasasti ini terletak di daerah Bogor, tepatnya di tepi Sungai Ciaruten, dekat hulu Sungai Cisadane. Prasasti Kebon Kopi. Letak prasasti ini berada di Prasasti Lebak, Munjul, Cidanghiang, ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Prasasti Tugu. Prasasti ini berada di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta tersebut tidak berangkat tahun. Namun, bila dilihat dari langgam atau bentuk hurufnya, prasasti tersebut ditulis kurang lebih pada abad 5 Masehi. Adanya kerajaan Tarumanegara juga dapat diketahui dari berita atau catatan musafir Cina, antara lain bernama Fahien, yang pernah berkunjung ke Tarumanegara pada tahun 414 Masehi. Fahien menyebutkan Tolomo untuk kerajaan Tarumanegara. Sumber lainnya yang membuktikan keberadaan kerajaan Tarumanegara berupa Arca Rajasi. Pada saat diperintah Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai masa keemasan. Purnawarman adalah seorang raja yang menganut agama Hindu. Masyarakatnya sebagian besar menganut agama Hindu dan sedikit dijumpai orang-orang yang beragama Buddha serta sebagian masih animisme. Oleh karena itu, kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai kerajaan Hindu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah,
Jelaskan yang menjadi bukti tentang berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dicatat ya. Jelaskan yang menjadi bukti tentang berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Baik adik-adik, kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja, ditemani oleh program-program belajar